Halo, sahabat podcast Genius Interior, ketemu lagi dengan saya Simon Chandra. Oke, di kesempatan ini kita Q&A aja ya. Saya ada 2 pertanyaan yang masuk ke kita, ini bagus banget gitu ya. Yang pertama dari Ardi. Ardi ini di Jakarta Selatan ya. Ceritanya dia udah pakai desainer interior untuk proyek rumahnya. Tapi setelah jadi kenapa kok enggak terasa feel-nya ya dengan desain awal yang di ACC. Oke. Jadi intinya pertanyaannya adalah setelah project interior design untuk rumah itu selesai, tapi feel-nya berbeda jauh dengan desain atau gambar 3D yang disepakati di awal ya. Gini, problem ini sering kali terjadi ya. Mungkin dari penonton juga ada yang pernah mengalami kayak gini, gambarnya seperti apa, jadinya kok melenceng gitu ya. Sehingga itu juga yang kadang membuat orang-orang itu jadi skeptis. Buat apa pakai desainer interior, wong hasilnya tidak sesuai dengan desainnya. Desainnya bagus, 3D-nya bagus gitu ya, tapi hasil akhirnya melenceng. Jadi begini, saya perjelas berdasarkan pengalaman saya ya, saat kita menjual interior, selalu kita bilang bahwa gambar 3 dimensi itu hanya mewakili sekitar 70% daripada nanti realnya gitu ya. Karena apa? Kebanyakan masalah pencahayaan pasti tidak bisa sama gitu ya. Lalu juga di perjalanannya apakah ada yang dirubah, warnanya, speknya, mungkin juga furniturnya dan lain sebagainya, ujung-ujungnya akan berubah. Jadi para interior designer juga harus bijak dalam menjual ya, saat menjual. Jangan karena ingin mendapatkan project, mendapatkan kontrak gitu ya, lalu serta-merta ngomongnya itu yang bagus-bagus aja di depan gitu loh. Oh, nanti pasti begini, pasti begitu, pasti bagus sesuai desain dan lain sebagainya. Tidak. Proyek interior design itu panjang. Ya, untuk satu rumah itu rata-rata 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah, di proyek yang panjang itu kemungkinan untuk perubahan itu seringkali terjadi. Jadi tidak ada yang bisa memastikan 100% antara desain dan spesifikasi kenyataannya itu bisa sama. Namun kalau dari pihak kami ya sebagai penjual interior design, saat melakukan desain, misalnya menggambar-gambar 3 dimensi ya, visualisasi 3 dimensi itu kan biasanya menjadi pegangan dari klien gitu ya. Itu kami sudah memasukkan spek-spek yang real, yang nyata. Jadi misalnya di sini pakai besi, besinya di cat warna emas. Warna emasnya yang ada metaliknya. Metaliknya misalnya yang berkilau glitter kode seperti ini. Nah, itu seniman-seniman 3D artis kami itu sudah memasukkan spek-spek yang sesuai. Tapi ada memang interior design itu yang pengen cepat gitu ya, pengen cepat, pokoknya bisa tampil bagus ya. Kalau orang jual makanan dikasih kecap-kecap gitu ya, dikasih bumbu-bumbu supaya bisa segera kontrak atau deal gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan benar-benar jeli antara kedua belah pihak, bagi penjual maupun pembeli, sehingga tidak seperti Pak Ardi ya. Lalu bagaimana kalau sudah kejadian seperti Pak Ardi gini, sudah jadi interiornya tetapi dia merasa tidak feel. Ya so sad ya, sedih sih. Karena kan sudah keluar uang banyak, waktu juga banyak, pemikiran juga banyak gitu ya. Prosesnya panjang. Dan saya tegaskan lagi bahwa apa yang dibeli dari desain interior itu sebenarnya yang nomor satu ya adalah feel-nya. Kalau sampai Anda pakai interior desain lalu Anda tidak dapat feel-nya, ya 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 pasti sedih. Ya pasti sedih. Dan ya tergantung Anda mau memperbaikinya atau bagaimana, tapi Pak Ardi lain kali kalau punya gawe lagi, proyek lagi, mungkin lebih
jeli lagi ya. Lalu memilih perusahaan interior design itu yang satu sudah punya portfolio bagus, yang kedua ditanya juga mengenai repeat order ya. Kadang perusahaan interior itu punya banyak proyek, bahkan proyek-proyek besarnya dimasukin nama-nama besar. Tetapi apakah dia dapat banyak proyek itu karena memang pekerjaannya bagus atau karena mereka menang tender? Menang tender itu apakah karena dia bisa murah harganya atau ada cara-cara lain gitu loh. Nah, untuk menentukan bahwa perusahaan interior design itu bagus atau enggak adalah masalah repeat order. Istilahnya kalau seorang klien berani melakukan repeat order, berarti dia puas dengan pekerjaan awalnya yang pertama. Bahkan kalau sampai berkali-kali gitu ya. Nah, kalau untungnya puji Tuhan di kami karena kami selalu menjaga semuanya itu tetap jujur dan disiplin dalam bekerja. Ada klien-klien kami yang bahkan sudah 12 tahun. Setiap tahun hampir bangun hotel gitu ya. Dan itu terus berulang ke kami gitu loh. Nah, itu juga bagaimana caranya mempertahankan klien dengan kualitas, dengan disiplin, dengan komitmen. Itu aja Pak Ardi ya, mungkin bisa jadi masukan dari kami dan bisa untuk kedepannya kalau ada proyek lagi gitu ya. Oke, lalu pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang terakhir juga untuk hari ini dari Ibu Felicia ya. Ibu Felicia ada di, wow, jauh ya, ada di Balikpapan. Jadi ditanyakan begini, bagaimana caranya menentukan interior design yang ideal untuk proyek hotel bintang 3, hotel bintang 3 bisnis gitu ya. Sebelumnya saya memiliki hotel, tetapi hotel kelas untuk sales gitu ya. Oke, baik. Yang ditanyakan Bu Felicia Balikpapan adalah bagaimana idealnya interior design untuk hotel bintang 3 untuk proyeknya dia. Begini Bu, begini. Untuk proyek hotel, interior design proyek hotel yang pertama dipegang itu adalah budgeting gitu ya. Budget itu harus benar dulu. Kalau terlalu tinggi, over juga salah, karena itu nanti akan susah diinvestasinya terlalu besar. Kalau terlalu rendah juga salah, karena nanti hotel ibu akan tidak punya kekuatan untuk menarik pengunjung gitu ya. Jadi yang benar adalah interior desainnya, budgetnya itu harus benar. Itu dulu, dan budget itu harus disiplin. Harus disiplin, tidak boleh di perjalanan membengkak yang begitu banyak, tidak boleh juga dana sisa gitu loh, budget sisa ditaruh di belakangan terus budgetnya dikecil-kecilin karena sudah sisa, sudah belakangan, itu juga nggak boleh. Nah, itu yang pertama dipegang adalah budget. Nah, lalu yang kedua, strateginya, ini berhubungan dengan budget juga, strateginya, Ibu boleh keluarkan budget yang agak bagus, ya, yang agak tinggi, itu untuk lobby, Bu. Lobby, ya betul. Jadi bagaimanapun lobby itu adalah wajahnya hotel. Orang masuk pertama kali, check-in dan lain sebagainya itu di lobby. Lobby itu adalah first impression dari sebuah hotel. Jadi semua yang ada di lobby, kalau kami menyarankan ibu boleh budgetnya agak tinggi. Contoh, semisal lantainya ibu boleh pakai marmer, gitu ya. Lalu ibu boleh pakai artwork yang cantik, yang agak besar. Tentu itu semua biaya, ya itu semua budget. Lalu furniture-nya misalnya kombinasi-kombinasi soft furnish, lighting, itu juga ibu boleh pakai yang agak bagusan, gitu ya. Karena sekali lagi lobby itu wajahnya hotel. Jangan sampai budgetnya lobby itu dipres sehingga orang masuk ke lobby hotel ibu sudah terkesan murahan, gitu ya. Itu yang nanti justru membuat minus nilai hotel di mata pengunjung. Lalu yang berikutnya, budget untuk kamar
itu harus yang efisien, apalagi ini bintang 3. Nah, karena apa? Kamar itu banyak jumlahnya, multiple, 200 kamar misalnya ya. Kalau ibu bisa menghemat misalnya 1 juta aja dari 200 kamar, berarti bisa hemat sekitar 200 juta kan begitu. Nah, tapi yang penting bagi budget kamar hotel bintang 3 atau bisnis adalah semua keperluan itu disiapkan, ada. Jadi biasanya kan karakter pengunjung untuk hotel bintang 3 atau bisnis hotel itu adalah pekerja. Jadi saat bekerja itu maka kita harus menyediakan meja kerja yang proper. Karena mereka akan buka laptop, mereka akan bekerja, ada dokumen-dokumen. Lalu juga disiapkan colokan, ya. Laptop butuh colokan, mungkin mereka bawa 3 gadget, 4 gadget untuk bekerja dan lain sebagainya. Itu di kamar harus disiapkan dengan proper, ya. Sehingga yang menginap di sana itu merasa semuanya itu ada. Tetapi memang tidak perlu kalau hotel bintang 3 itu misalnya di kamar ibu kasih artwork yang mahal. Misalnya ukiran, CNC begitu ya. Apalagi yang susah di maintenance. Itu akan membuat bengkak biaya operasional. Dan hotel bintang 3 semuanya harus benar-benar dihitung karena harga jualnya juga tidak bisa terlalu tinggi. Ya, maka lebih saya sarankan artwork di kamar ya sepantasnya saja gitu ya. Finishing furniture misalnya ya, juga yang bagus, yang awet gitu ya, tapi yang juga tidak jelek, tetapi semua kelengkapan itu ada di dalam kamar ya, sehingga orang bekerja itu nyaman. Itu aja buat Ibu Felicia. Kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi kami Golden Star Design Interior, bisa langsung WhatsApp ke saya gitu ya. Nanti coba kita koordinasikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Thank you.